Ada beberapa mobil punya adaptive cruise control, punya lane keeping assist, tapi nggak kepake karena nggak terlalu akurat. Rasanya tuh semakin pelit kita untuk beli bensin. Karena udah ngerasakan hematnya EV. Jujur, saya nggak nyangka itu Farhan ternyata aslinya begitu ya. Halo Sobat Seva, welcome back di Roadcast On Air On Road. Seperti biasa kita akan jalan-jalan nih bareng sama bintang tamu kita hari ini. Dan kita akan bahas dari sisi otomotifnya dan juga finansialnya ya, seperti biasa. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune di Roadcast On Air On Road. Oke Sob, kita udah mau nyampe nih di kediaman narasumber kita. Kira-kira siapa? Langsung kita jemput aja, let's go. Ini ganteng banget mobilnya, Pak. Selamat pagi. Pinjam. Pinjam. Mau kemana kita? Sehat Mas Ridwan. Jalan-jalan aja. Kita ngukur jalanan Jakarta hari ini. Oke. Silakan Mas Ridwan. Oke. Boleh loh. Ya, bukain dong. Wis, nggak di belakang dong. Oh, nggak di belakang? Nggak di belakang Di depan? dong. Di depan dong. Oke Sob, itu dia bintang tamu kita hari ini. Ada Mas Ridwan Hanif. Halo. Halo. Wah, udah ada GoPro-nya. Udah dong, udah dong. Mau syuting kita ya? Rencananya sih gitu ya, cuman kita lihat nanti lah. Kalau mood kita syuting, kalau enggak ya udahlah kita jalan-jalan. Oh gitu. aja lah. Yoi. Gimana Mas Ridwan kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita syuting di hari Jumat, insya Allah berkah nih Mas. Oh, ini hari Jumat ya? Hari Jumat, Oh iya. hari Jumat. Saya lupa hari loh. Wis, enak bener ya sampai lupa hari gitu ya. Kalau kita kan masih nungguin weekend, kalau Mas Ridwan mah udah kayaknya Soalnya weekend kerja juga, nggak ada bedanya. weekend everyday, weekdays everyday juga. Lagi sibuk apa nih Mas Ridwan sekarang? Lagi sibuk syuting aja. Syuting. Kayak hari ini sama Seva, ya kan? Kita tambahin nasinya ya? Boleh dong. Agak anget ya hari ini ya. Karena ini atas kita buka ya. Bener, atasnya kebuka biar terang, benderang. Sebenarnya kalau kita pakai sunroof gini, itu bagus buat kabin ya. Jadi ketika panas kita buka itu dia kayak ruangan nggak ada kacanya, gimana sih? Bener, pengap ya. Pengap dan bisa mematikan bakteri-bakteri gitu loh. Iya. Mencegah jamur dan kawan-kawan biar nggak lembab mobilnya. Nah, itu penting sekali. Makanya saya buka. Bener sih. Ini salah satu manfaat. Jadi bukan gaya-gayaan doang nih punya mobil yang ada sunroofnya. Lagian enak kalau terang tuh, interior tuh terasanya lega. Ya nggak sih? Bener lapang gitu kayaknya, nggak sumpek. Iya, suram. Anyway, video terakhir apa Mas Ridwan nih? Boleh di-spill nggak nih video motor terbaru? 12 juta ya? Motor 12 juta. Iya. Oh, Saya pinjam dari TVS Jogja. Mm-hmm. Nah, ini kita bikin videonya. Keren. Motornya masih di kantor, belum diminta balik. Yang Matic itu? Bukan, yang Apache. Oh, Apache. Apache. Kayak lagunya ini ya, Apache. Oh iya. Sorry. Anyway, kita udah masuk ke penghujung tahun 2024 nih Sobat Seva. Jadi kita take-nya ini di bulan Desember anyway. Jadi kita pengen tanya nih ke penggiat otomotif yang ada di sebelah gua nih. Penggiat. Bahasanya jadul banget ya. Penggiat otomotif. Oke. Menurut Mas Ridwan, how's 2024 nih Mas? 2024 itu buat saya ini ya, banyak experience baru ya. Jadi terutama bareng Seva ya. Saya jadi kenal sama Bayam Sore. Betul. Ya kan? Benar. Saya jadi belajar tentang skena tuh apa sih, ya kan? Anak skena, anak senja. Ya, kan emang baru pertama kali ketemu di situ. Bener. Sebelumnya nggak pernah. Bener. Ya kan? Terus ketemu Farhan juga. Dan ternyata setelah kesini juga Farhan baru beli mobil juga di Seva ya kan. Betul. Jadi banyak banget lah pengalaman baru, dan kemarin juga kehajatan Seva di Gias gitu ya. Seru banget sih. Seru banget. Kalau dari sisi pertumbuhan industri otomotif ya Mas, teknologi gitu ya, atau inovasi otomotif 2024 gimana Mas Ridwan? 2024 tuh tahunnya mobil listrik ya. Oke. Jadi mobil listrik yang baru sama mobil bensin yang baru itu lebih banyakkan mobil listrik yang baru. Yes, setuju sih. Banyak banget brand ya. Bahkan saya juga ikut mengganti mobil saya waktu itu. Dari jadi EV? Wuling R EV jadi Wuling Bingo EV. Oh, upsize ya Mas ya? Iya, karena kan anak udah 3 kan. Benar. Jadi kayaknya butuh yang bisa bawa stroller. Benar. Cuma Wuling R EV ngangenin sih. Karena imut banget sih modelnya, praktis gitu. Kalau kita lagi di jalan, ada apa? Langsung parkir, seret. Oh benar. Dan nggak ganggu jalan. Benar. Mau manuver gampang gitu. Dan
itu kayaknya nggak gua temuin di mobil-mobil lain sih. Iya sih, bener sih. Even pakai LCGC aja masih terasa gede dibanding wuling REV. Bener, karena emang bener-bener Compact. iya compact, duduk belakangnya udah habis nih, udah nggak ada apa-apa compactnya lagi. Pol. Pol. Enak banget. Tapi dia suka nipu, Mas. Kenapa? Karena kalau di mall kita kira kosong parkirannya. Oh, iya. Pas mau masuk, iya ternyata ada REV di situ. Di Klaten nggak ada mall sih, jadi aman ya. Ada, tapi bukan mall, apa ya? Platos tuh, Town Square. Kelihatan Town Square. Mall bukan tuh? Departemen store mungkin ya, lebih ke Departemen store. departemen Ada store. mataharinya sih. Ada matahari. Panas berarti ya. Aduh, duh. Oke, kalau misalkan dari POV-nya konsumen nih, Mas, apakah mobil EV ya di tahun 2024 itu menjadi primadonanya lah gitu? Iya, karena growth-nya signifikan ya. Dan saya nggak nyangka ternyata secepat itu gitu. Indonesia tuh sebenarnya buat EV telat, Oke. tapi once dibuka kerannya dengan peraturan dan relaksasi pajak PPNBM 0%, itu langsung kayak dak dik duk der gitu loh. Bener. Kayak Udah eksponensial banget, kayak meledak teng asli, gitu loh. asli. Ini kalau ibaratnya buka keran udah bukan keran lagi yang ngebuka, udah tanggulnya udah jebol kayaknya. Iya, kayak Banyak saya nggak langsung. nyangka dulu kita telat banget ya, apalagi peraturan pajak mobil listrik dan kawan-kawan itu kan bisa dibilang ketinggalan lah dibandingkan negara tetangga ya. Iya, Tiba-tiba iya. pas dibuka itu benar-benar duar Iya gitu sih, loh. bener sih. Itu Mengagetkan. Karena kalau ngelihat pajaknya mobil listrik itu juga mengagetkan, Mas, Iya. ternyata. Anyway, Mas, ini kan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat mobil EV ya kayak mobil pada umumnya lah. Maksudnya pasti nggak semuanya tuh good story gitu. Oke. Ada suka atau dukanya nggak sih, Mas? Selama masih Waktu tahun pakai EV. awal-awal ya, Hmm. waktu awal-awal punya mobil EV, Hmm. itu pasti ada namanya range anxiety ya. Yes. Even 50% itu kita health itu nggak secure rasanya. Bener. Kayak deg-degan. Iya. Kalau sekarang sih kayak saya mau jemput anak sekolah gitu kan, pakai mobil di rumah. Saya baru balik dari luar kota gitu kan. Pas masuk ke mobil, yang kok tinggal 20%. Masih jauh, itu masih banyak, masih 100 kilo katanya. Kayak udah hilang gitu loh, sama kayak kita naik mobil bensin, udah ini masih banyak gitu loh. Bener sih. Dulu 50% tuh rasanya aduh, nyampe nggak nih ngecas lagi nih, takutnya tinggal 50%. Iya. Sekarang 50%, saya berangkat ke Klaten aja masih santai karena 50% saya masih bisa ngisi di 57. Bener. Udah gitu ngisinya itu nggak kita menyempatkan waktu buat mengisi, tapi kita sambil mau ke WC nih, Iya, sambil Mau makan istirahat ya, Mas ya. ya kan? Bener. Jadi kita nggak masih segini persentasenya gitu loh. Nggak kita tungguin. Iya. Oh ya udah iya. selesai, udah cabut aja. Bener. Karena fast charging itu benar-benar fast ya. Even kalau kita makan, minum, sholat atau apa di rest area gitu ya, itu bisa lebih cepat dibanding kita naik mobil bensin karena kita untuk isi bensin kan perlu ngantri, Betul. perlu ngisi kan. Kalau ini benar-benar sambil parkir sambil kita cas. Solok aja udah langsung Iya, tinggal. tapi awal-awal itu agak menyebalkan karena dulu cuma ada di KM 207 dan itu cuma 50 kW. Dan kalau di sana rusak, nggak bisa, udah mau nggak mau. Iya. Akhirnya gue waktu itu karena rusak di sana, gue muter balik ke 207 yang B, yang ke arah Jakarta. Aduh, jadi keluar tol, masuk tol lagi. Nah, kalau sekarang hampir semua rest area besar tuh ada. Jadi kalau yang satu rusak, udah depan lagi aja santai. Iya bener. Dan udah 150 watt semua, Mas ya? Makanya udah enak banget tuh sekarang. Bener. Dan sekarang katanya ada yang baru, Mas, katanya ultra fast charging namanya. Itu katanya Ya, lebih cepet lagi tuh. Ya, terserah apa namanya. Tapi kan sebenarnya kita bisa lihat dari dayanya, berapa kilowatt, Iya, kan? iya, Biasanya tuh kalau fast charging itu starting dari 50. Oke. Ya kan? Ada yang 100, ada yang 150 dan paling gede di Indonesia 200 ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya belum pernah coba yang di atas 200. Nah, kalau mobil yang kita pakai ini bisa sampai 350. Oh, ini support sampai 350 kW. Iya, jadi bisa dibilang future proof lah. Kalau Bener. di Amerika udah ada. Yang 350 di Indonesia sih belum. Iya. Dan kalau 350 itu kita 18 menit udah penuh tuh. 18 menit dari 20% 18 mungkin ya. 18 menit. 18 menit. Iya, Ioniq 5 ini ya. Ioniq 5. Oke, ngobrolin soal Ioniq 5. Iya. Ini kan kayaknya jadi salah satu pioneer EV ya, Mas, di Indonesia Iya. ya. Kalau kita lihat, apalagi dia keluar dengan desain yang agresif banget lah ibaratnya. Kotak gitu, di mana mobil meruncing, tiba-tiba dia datang dengan sudut-sudut tajam gitu, bener-bener kayak mobil masa depan banget gitu. Nah, Mas Ridwan kan udah pakai Ioniq 5 ini selama 2 tahun ya, Mas ya? Iya, 2022 ya kurang lebih. 2022. Ya hampir mau 3 tahun lah, sebentar lagi. Kilometernya berapa tuh? Kilometernya baru 68.000. Nah, itu gimana, Mas? Ioniq 5 ini kalau menurut Mas Ridwan?
Iya, sebenarnya kalau dibilang pioneer sih nggak juga, tapi yang next gen iya ya, karena kan dulu Hyundai pernah bawa juga tuh ada Ioniq yang belum pakai 5 ya, Oh iya iya. sama iya, ada iya, Kona iya. EV, terus juga BMW punya i3 dulu, inget nggak? Benar, benar, benar. Terus benar. selain i3 ada juga Nissan Leaf ya, Iya, misalnya itu udah lebih dulu. Bahkan Tesla Model 3 juga udah dibawa sama importer umum ya iya, kan. sama IU. Nah, Ioniq 5 ini lebih kayak next gen-nya lah, next generation. Oke. Karena sudah support fast charging, range-nya juga 450 kilo gitu kan. Dan itu 450 kilo itu 451 itu dia WLTP standarnya. Oke. Dan jadi standar Eropa terbaru. Kalau di convert ke NEDC yang sekarang banyak dipakai di Indonesia, ya kan itu mungkin sekitar 530 something lah. Oke, lebih Nah, panjang lagi itu range-nya berarti. Lebih panjang karena kan beda standar pengetesan kan. Dan Iya. memang pas kita pakai juga rata-rata kita akan dapat lebih dari 450. Oke. Kayak ini 88% 443. Bener. Dia kan ngebaca driving behavior kita. Bener, bener. Gitu ya. bener. Dan ketika kita naik mobil, saya udah nyoba beberapa mobil Kona EV, Ioniq yang lama, BYD yang dipakai Bluebird dan Iya, kawan-kawan. iya. Memang Ioniq 5 ini powertrain dan kawan-kawan itu next generation. Oke. Nah, Oke. Mungkin kalau sekarang bisa disamain kayak BYD Seal Iya, ya kan? iya. dan iya. lain-lain gitu ya. Jadi secara driving ya, powertrain dan kawan-kawan, even sampai fast chargingnya ini emang next level gitu loh. Oke. Dan itu ngebuat waktu itu kan pilihan mobil listrik belum banyak ya. Itu dengan harga 860 ya, itu kayak wow, Iya, murah sekali gitu. bener. Pada saat Bener. itu. Nah, karena ketika pertama kali keluar itu meledak dan sampai inden, bahkan mobil yang udah dapat di upping. Ada yang beli 1M. Jadi kayak tren sneakers ya, harga resellnya somehow lebih mahal daripada Iya. harga barunya. Karena waktu dipakai tuh enak banget gitu loh. Jadi anggap aja kita beli kayak mobil BMW harga 1 miliar ya, kayak 3 Series gitu. Ah, Ya tapi ini mobil listrik Hyundai. oke. Kelengkapan, kenyamanannya, ya kan, perdaman kabinnya itu udah kelasnya mobil 1M sih, Bener sih. buat saya. Bener gitu. sih. Ini kelihatan banget. Saya juga udah nyobain beberapa mobil listrik, tapi ini tuh kayak aura mewahnya tuh dapat banget gitu loh. Udah 68.000 kilo loh. 68.000 kilo. Coba Masih kayak gini mobilnya. lu gas teng gitu deh. Ih, Kenceng kan? kenceng sih. Apalagi Ioniq kan masih baru ya. Waduh, udah masa ngeri. ditanya. Itu kenceng ngeri, itu banget. mobil kenceng banget. Oke, anyway, kalau untuk Ioniq 5 sendiri yang jadi part favoritnya Mas Ridwan nih, di apa Mas, interior kah? Oh, kalau saya seneng relaxnya. Jadi nyetir mobil itu less fatigue ya. Jadi kalau kita nyetir mobil biasa sejam sama mobil ini sejam, itu rasa capeknya lebih sedikit. I see. Kayak contoh, lihat deh, duduk saya kan nyantai kan. Bener. Coba deh, nanti di jalan ya, kalau kita naik tol ke Klaten, nyalain adaptive cruise control-nya, lane keeping assist-nya, duduknya santai ya. Awal-awal pertama kali naik Ioniq 5 itu kursinya agak aneh rasanya di punggung. Oke. Tapi setelah lama, wah gila ini mobil enaknya Enak sih, pol. enak sih. Ini baru naik sebentar aja udah enak banget. Iya. Dan saya kaget Mas, karena nggak banyak mobil yang punya lag support nih Oh iya, di bagian betul. driver ya. Karena emang dia ada relax mode, jadi kalau kita pencet ini ya, Heeh. pencet nggak bisa kalau driver. Nggak bisa. Tapi ada ya, dia nyediain. Iya, jadi kalau kita ngecas bisa sambil tiduran. Wih. Nah ini lihat nih, saya Sadis. tiduran, itu Ah. cuma pencet sekali aja. Ah, Tuh. idi, jadi mode nyantai langsung Iya. ya, relax mode on. Relax udah. mode. Relax mode on langsung. Udah, balikin lagi. Balikin lagi. Nggak enak masa lagi. Karena nyetir. somehow kita bisa nemu kursi-kursi kayak gini tuh di Alphard baris kedua Yes. gitu ya Mas ya. Dan Alphard itu nggak zero gravity seat loh. Ini zero gravity Mas? Iya, karena ini bagian sininya naik, jadi begini. Oh, Kayak iya, kita, iya. santai gitu loh. Benar. Kayak kursi di pinggir kolam renang gitu ya. Jadi Nah, enak gitu, enak nyantai banget. Jadi mungkin bentuk mobil lain interiornya banyak yang lebih mewah gitu ya. Tapi kalau lebih nyaman sih kayaknya Ini ya? belum tentu ya. Kayaknya ini nih Dan jawabannya. tombol-tombolnya itu benar-benar dibikin mudah, easy to use. Oke. Iya, kalau misalkan ini kayak joknya deh, sesimpel joknya ini nggak banyak mobil yang punya kursi depan ada leg supportnya gitu. Saya waktu itu pulang dari Jogja ke Maleman jam 11 sampai rumah di Klaten. Terus kondisi lagi hujan deras. Oke. Terus anak-anak udah pada tidur semua. Saya WA istri saya, mungkin udah tidur kan, jadi saya WA doang. Aku tidur di depan rumah ya, karena kan repot ya hujan-hujanan kita. Bener, gendong anak kesian anak kan, takutnya bangun. Udah tidur di rumah,
azan subuh bangun, itu kayak kita tidur di rumah, nggak capek gitu. Nggak pegel badan pegel. bangun-bangun ya. Enak banget, dan karena listriknya kita nggak perlu takut nyalain AC. Oh iya, benar. Karena nggak ada gas yang masuk ke interior Mas ya. Yes. Karena nggak ada mesinnya. Anyway, mobilnya pakai motor listrik dia. Iya Enak sih. banget. Dan Jadi kalau kayak- saya syuting gitu kan, nama syuting kan biasanya nggak langsung sampai langsung ini kan. Dibanding kita di ruang tunggu, enakan di dalam mobil. Iya benar. Ngecas deket, bisa sambil rebahan, AC segala Bawa macam. iPad sambil nonton, pakai audionya bagus kayak di bioskop. Bener sih. Ini udah Bose ya Mas? Udah Bose. Jadi kayak ini mobil kalau kita lihat interiornya bukan yang paling gila interiornya bagus banget keren. Enggak. Tapi apapun yang kita butuhkan tuh ada di sini. Bener sih, bener. Setuju Mas. Karena ini interiornya kalau dibandingin sama EV-EV lain yang mungkin dia bukan mengutamakan ya, dia mengedepankan gimmick desain interiornya kayak gimana-gimana. Ini kayak simple aja gitu ya, nggak banyak gimmick, tapi tombolnya gampang di reach. Bikin nyaman. Iya, dan yang paling penting kan kalau dari luar kelihatannya mobilnya lebar ya Mas ya? Iya. Kalau dari dalam tuh nggak kerasa lebar gitu. Iya, pas mobilnya. setirnya ya. Pas setirnya tuh enak banget. Pas gitu. Pas, karena kalau biasanya kan, anyway ini pertama kali gue nyetir Ioniq 5 Mas gitu ya. Yang dimana yang pertama kali dalam benak gue adalah, ini kayaknya nyetirnya susah deh. Karena mobilnya dari luar kan lebar gitu kan, kotak lebar gitu. Terus bonetnya panjang. Ternyata pas nyetir, enggak loh. Worry-free banget, iya worry-free banget nyetir ini ternyata. Oke, kalau misalkan untuk mobil listrik kayaknya karena memang dia nggak pakai bahan bakar, otomatis biaya operasional tuh lebih rendah Mas ya? Iya, betul. Karena nggak ada servis gitu-gitu ya? Yes, benar. Kalau kayak gini tuh apa sih Mas kalau bawa ke bengkel gitu, servis rutin deh? Servis rutin ya cuma ngecek-ngecek aja paling. Ya kan, rem dibersihin, ganti kampas rem. Terus Oke. setiap 60.000 km dia kuras pendinginan ya. Jadi Oke. dia kan pakai liquid cooling. Buat motor sama buat baterai itu terpisah. Oke. Cuma dikuras Oke. aja. Oh, Udah. paling sama update software apa kali gitu Iya, ya? kemarin ada update CCU-nya karena yang software generasi pertama itu suka makan aki. Oke. Dan sekarang Oke. juga Ioniq 5 juga ada yang baru sebenarnya. Bedanya dia di Blue Link ya. Jadi di sini ada tombol SOS dan Oh iya buat iya, ngobrol iya. gitu Langsung kan. connect ke Hyundai-nya langsung ya, Mas bisa ya? ngecek mobil dari mana, bisa nyalain mobil sebelumnya dan kawan-kawan. Terus yang berikutnya dia punya navigation, dan yang ketiga dia ada ininya apa sih namanya, voice command. Oke. Buat Ini belum support buka nih bagasi. ini? Ini belum ada. Oke. Tapi ya sisanya semua sama. Semua sama. Tampilannya sama. Jadi Sobat Seva kalau misalkan mau lihat spesifikasi Ioniq yang paling baru, mungkin di Autonative sudah ada Mas ya? Udah keluar ya? Udah ada harusnya Udah sih. ada. Nah, kalau misalkan pengen baca lebih lengkap lagi, langsung aja lihat car discovery-nya seva.id. Nah, cocok. Bisa Karena langsung beli di sana juga kan. Bisa langsung beli di situ juga. Kalau misalkan emang udah mateng gitu ya, pastiin pokoknya kalau beli mobil tuh pertimbangannya mateng, pertimbangannya tuh jangan sampai ada miskalkulasi di situ baru beli mobil. Nah, bisa cek di seva.id karena di sana udah ada harganya, perhitungannya mateng, dan pastiin Sobat Seva juga punya tadi perhitungan yang matang, jangan sampai miskalkulasi. Karena sejatinya beli mobil itu harusnya pikiran tenang, hati nyaman gitu ya, keluarga aman, jangan sampai malah bikin deg-degan karena ada kondisi finansial yang terganggu.